Seperti biasa, You Lovers, kalau di Cruising With You barengan dengan Tony Tamrin dan juga Viko Patinasarani di sini. Hari Selasa kita selalu menghadirkan ibu-ibu doyan bisnis, ya kan? Dan sore hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu wanita cantik juga, ya kan? Berhijab. Ini ada Syarifah Alia Shihab. Selamat sore. Sore Mbak, sore Mbak. Aduh, kalem sekali Kalem suaranya. Bisa dikeluarin lagi suaranya coba. Kencengan dikit boleh? Iya udah segini nih ke volume. Oke, Jeng. Ini lembut sekali. Adem ya hati ya. Ini kita panggil Bunda siapa nih? Alia Shihab. Alia. Oke. Bunda Alia Shihab. Katanya mempunyai yayasan yang bergerak di bidang training. Iya. Sejak tahun 2007. Iya. Training apa ini? Iya, jadi waktu 2007 saya awalnya jadi penulis novel. Terusnya motivasi dari sekolah ke sekolah kita roadshow. Akhirnya dari situ saya berpikiran kenapa nggak jadi motivator aja. Jadi motivator, saya bikin yayasan Syarifah Alia Shihab Foundation. Dananya dari dana keluarga besar. Jadi tiap bulan mintain dana tuh ke keluarga besar gitu ya, buat pada nyumbang. Nah, dana yang terkumpul itu kita gunakan untuk roadshow dari sekolah ke sekolah. Percaya deh kalau keluarga Shihab. Ya, jadi dana yang terkumpul itu kita gunakan untuk roadshow ke sekolah-sekolah untuk membantu para remaja agar mereka terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan talenta mereka. Tapi remajanya ini remaja yang di kalangan menengah ke bawah. Jadi di daerah-daerah Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Tasik, Jawa Tengah. Oke, gitu. dan ini udah jalan dari tahun 2007. 2007 sampai sekarang. Jadi memberikan motivasi, sharing gitu ya. Dari anak-anak remaja usianya atau dari SD? Dari SD sampai ke anak kuliahan. Jadi tergantung kita misalnya jadwalnya satu bulan itu roadshow-nya ke berapa ratus sekolah gitu. Nah, itu yang mentraining siapa nih? Awalnya saya pribadi sampai ke di 2008 waktu saya didiagnosa kena sakit lupus. Jadinya saya nggak terlalu sibuk juga. Akhirnya melatih para trainer-trainer muda untuk mereka terjun ke sekolah-sekolah. Jadi walaupun saya misalnya istirahat harus bed rest total 3 bulan, kegiatan ini tetap berjalan gitu. Karena ada trainer-trainer muda yang udah dilatih. Nah, apa yang menyebabkan Bunda Alia bisa tertarik dengan membuat training khususnya remaja kelas bawah untuk mengeksplor lagi talenta mereka apa? Oke, yang pertama gini, anak-anak di daerah itu mereka pasti punya bakat ya. Setiap manusia baik kaya maupun miskin mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, gimana caranya kita mengembangkan kelebihannya mereka agar itu bisa menjadi pegangan hidup mereka ketika mereka dewasa. Dalam artian jika anak-anak ini nggak ada yang ngelatih, nggak ada yang ngebimbing, ketika dewasa mereka nggak punya kerjaan, maka semakin banyak pengangguran di Indonesia, akan semakin tinggi tingkat kriminalitasnya. Nah, kalau misalnya anak-anak yang di kampung-kampung di daerah itu kan pemikiran mereka tuh simpel banget. Mereka lulus sekolah SD, masuk pesantren, terus selesai itu mereka kerjanya juga serabutan. Gimana caranya kita menginspirasi mereka bahwa mereka pasti punya kemampuan, mereka punya bakat. Bakat apa nih yang mereka punya? Menulis kah, nyanyi, desain grafis gitu, atau apa bakat mereka? Kita ada videonya, kita tampilin video-video kecerdasan itu, ada 9 kecerdasan apa aja. Nah, mereka kan berpikir ya kecerdasan mereka apa gitu. Nah, dari situ nanti untuk kita cuma satu sekolah 1 kali datang. Untuk selanjutnya mereka bisa bisa curhat ke kita baik via sosial media gitu. Oke, tapi ini apakah Bunda Alia sebelumnya punya pengalaman pribadi sampai akhirnya oke deh, gue pengen buka yayasan Syarifah Alia Shihab ini? Ya, awalnya jadi waktu di 2007 itu kebetulan saya pesantren di Cianjur. Saya melihat anak-anak itu mereka punya bakat, tapi mereka nggak punya uang gitu. Kalau misalnya anak-anak yang menengah ke atas kan mereka bisa bayar trainer, mereka bisa les ini les itu. Tapi gimana dengan anak-anak yang misalnya kayak anak petani, cuman buruhnya, cuman gaji buruhnya itu Rp15.000 per hari. Gimana mereka mau les bahasa Inggris, gimana mau les piano dan sebagainya gitu kan. Nah, waktu itu saya tuh pernah ada satu anak. Jadi
satu anak itu tuh dia bawain gambar ke saya, Teteh bagus ya gambarnya. Iya bagus ya kata saya gitu. Ini siapa nih yang gambar itu? Dia bikin karikatur gitu. Kalau kata kita mah komik lah ya, kayak komik gitu. Ini siapa yang bikinnya? Ada Teh teman saya, katanya rumahnya di desa apa gitu jauh. Usianya tuh 8 tahun. Saya tuh bingung, masa sih anak usia 8 tahun bisa ngegambar sebagus itu? Akhirnya saya pengen tahu di mana rumahnya, kata saya. Tapi Teh nggak bisa bawa mobil katanya gitu. Jadi karena di kampung jaraknya aja tuh dari jalan besar ke dalamnya lagi tuh harus lewat sawah-sawah gitu. Naik ojek tuh hampir 2 jaman gitu deh. Iya. Dan ternyata waktu saya ke rumahnya itu, jadi saya ketemu si anak itu, rumahnya tuh cuman sepetak gitu. Rumahnya sepetak. Ternyata dia juga udah nggak sekolah. Jadi dia tuh SD baru masuk, terus udah nggak sekolah lagi karena waktu itu tahun 2007 kan masih ada bayaran ya di sekolah. Dia udah nunggak berapa bulan, dia nggak mau sekolah. Anaknya 8 tahun, tapi kok bisa ngegambar sebagus itu? Saya punya heran. Bakat gitu ya. Saya heran kok dia bisa mempunyai bakat gambar gitu ya. Saya tes, coba kamu yang gambar gitu. Akhirnya dia yang gambar. Ternyata benar, emang hasil karya dia itu. Akhirnya saya kirim ke penerbit. Kata penerbit, masa sih ini anak 8 tahun? Iya benar, tapi dia kalau mau gambar, dia untuk kirim by email atau apa gitu, dia nggak punya alatnya. Akhirnya sampai sekarang tuh berarti udah hampir 6 tahun dia kerja sama penerbit. Iya, gitu. Jadi dia jadi desain grafis di penerbit untuk karikatur gitu. Itu anak 8 tahun. Luar biasa ya. 8 tahun itu? Iya, 8 tahun. Sekarang sih berarti udah 14 tahunan ya. Iya. Dan itu berawal dari situ, akhirnya tergerak untuk punya yayasan ini. Iya, gitu. Mulia sekali. Sesuai ya, Bo. Ya sudah, makin seru. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi bareng sama Bunda Alia. Stay tune terus di 94,7 UFM. UFM 94,7.